Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi Ardianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan user setting yang ada di aplikasi 2D. Nah, ya, di sini pada emulatornya ini merupakan halaman utama pada aplikasi 2D. Jika kita ingin ke halaman user setting, kita harus mengklik circle avatar yang ada di pojok kanan ini, kita klik. Nah, maka kita akan pindah ke halaman user setting. Nah, pada user setting ini tuh ada apa aja? Mari kita lihat ya pada kodenya. Di sini tuh kita mengimport beberapa package yang kita butuhkan. Setelah itu kita membuat satu kelas yang bernama user setting dengan widgetnya itu stateless widget atau widget statis. Di sini juga saya mendeklarasikan satu variabel gitu yang bernama firestore data source yang merupakan objek dari kelas firestore data source. Setelah itu stateless widget ini tuh dibuild dengan feature builder string. Feature builder ini tuh merupakan widget yang ada di Flutter yang digunakan untuk menangani gitu ya data yang akan diperoleh gitu. Nah, feature-nya itu apa? Di sini tuh feature itu merupakan data full name yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini tuh buildernya dengan konteks snapshot. Nah, di sini tuh bagaimana sih kita mengambil si datanya? Nah, kita bisa dilihat pada function ini. Di sini tuh saya membuat satu function yang dengan mengembalikan nilai string gitu ya, dengan metode asynchronous untuk mengambil full name. Di sini tuh akan mengambil UID dari user yang sedang login. Setelah itu akan pindah referensinya ke collections dari collections user dengan dokumen UID-nya. Setelah itu kita akan mengambil datanya. Nah, data tersebut itu akan dikonversi menjadi map string dynamic gitu dengan user data. Nah, kenapa di-convert sebagai map user string ini? Agar si datanya itu dapat diakses dengan mudah gitu. Nah, setelah itu kita akan membuat satu string full name dari map tadi ya, user data pada fieldnya itu atau dalam dokumen full name kita bakal ambil. Setelah itu akan kita return full name-nya gitu, bakal kita mengembalikan nilai si string full name ini gitu. Kalau jika error maka akan mengembalikan nilai unknown user. Kita balik lagi ke user settings. Nah, di sini tuh ada if snapshot has data, berarti jika terdapat data maka akan string full name snapshot dot data, bahkan mengambil full name-nya itu apa dan return widget scaffold. Nah, widget scaffold ini tuh berbackground color white dengan app bar di wrap dengan preferred size. Dan preferred size concise from height 60, berarti memiliki nilai dari atasnya itu 60 pixel. Setelah itu memiliki child ini itu app bar dengan background colornya white. Ini dapat dilihat ini background color white, foregroundnya black, berarti si foreground ini tuh kayak settings icon ininya tuh warna black. Elevation 0 berarti tidak ada elevationnya, dan leading icon button on press navigator pop context icon cons icon arrow back iOS. Nah, ini tuh bakal nampilin gitu ya satu icon button yang paling kiri. Kan jika kita klik itu akan menavigasi atau bakal navigasi navigator pop, berarti akan mengembalikan ke halaman sebelumnya. Kita cobain ya. Nah, maka akan pindah navigator pop. Setelah itu ada text title alignment center, berarti teksnya itu bakal ada di tengah untuk dengan child itu teks yang bernama settings. Setelahnya itu menggunakan Google Fonts Pop-in. Dan yang terakhir di sini tuh ada action icon button. Yang terakhir di app bar ya, maksud saya itu ada icon cons icon seperti no search yang ini paling pojok kanan, tapi di on press itu nggak ada apa-apa ya. Dan setelah itu pada body-nya itu tadi ini tuh pada app bar yang di wrap dengan prefer size, sekarang itu body. Nah, body ini tuh di wrap dengan single child scroll view. Nah, apa gunanya ini tuh? Gunanya jika si konten isinya itu melebihi layar, maka masih bisa di scroll gitu ya. Jadi mengatasi itu gitu. Soalnya kalau misalkan nggak di wrap dengan single child scroll view, itu konten yang melebihi layar, maka akan memunculkan sebuah error gitu. Nah, setelah itu dari single child body-nya kan di wrap dengan single child scroll view. Nah, dia juga memiliki child column.
Nah, kolom ini juga memiliki children gitu. Nah, di children ini isinya ada apa aja? Ada count size box height 20. Dan bawahnya itu setelah itu ada kolom main axis alignment center, children, image asset, size box, text, padding child text. Nah, ini tuh apa? Jadi si kolom ini tuh kan tadi kita single child flow di body. Nah, body ini tuh memiliki kolom dan memiliki beberapa children. Nah, yang diantaranya pertama itu ada kolom dengan main axis alignment center. Jadi si konten yang ada di dalam kolom ini tuh akan di tengah gitu. Children itu apa aja, kayak image asset ini, text ini, sama text to be continue juga. Nah, setelah itu untuk full name ya. Jadi full name ini tuh ngambil data yang tadi ya dari string full name ini. Jadi berdasarkan user yang sedang login si full name-nya. Lanjut ke ini nih, ke divider. Kenapa sih dividernya di bawah sini? Karena si padding si text ini tuh menggunakan const edge symmetric vertical 100. Jadi dari atas ini 100, dari bawah ini juga 100. Setelah itu di divider ini juga kita menggunakan thickness-nya 1,5 atau ketebalannya 1,5 dengan color-nya itu color gray shade 300 dan di wrap satu padding const edge symmetric horizontal 30. Jadi kanan kirinya itu punya padding 30. Setelah itu ada yang selanjutnya itu ada ini nih, konten padding yang di wrap sama padding itu row. Jadi si row ini tuh memiliki dua children ya. Yang pertama itu icon button. Nah, icon button ini dengan text sign out. Nah, si icon button ini tuh jika kita klik on press maka dia akan memanggil kelas authentication service sign out context. Nah, gunanya ini tuh buat apa? Coba kita buka ya. Nah, di sini tuh gunanya untuk saya tuh membuat satu function di kelas authentication service. Yang gunanya itu untuk sign out atau untuk keluar gitu ya dengan metode asynchronous. Nah, di sini tuh try-nya tuh wait firebase out instant sign out. Jadi kita itu memanggil sebuah function atau yang sudah disediakan gitu ya dari Firebase sendiri untuk sign out. Dan jika itu semua berhasil, maka navigator of context pop until root is first. Jadi kita itu akan kembali ke halaman pertama atau ke halaman awal gitu. Kalau gagal dia akan memunculkan toast error. Nah, lanjut di kode berikutnya. Setelah saya mengasih tahu logika yang ini, di konten dalamnya juga ada ketentuan tadi masih if ya, jika ada data gitu. Jika tidak ada data, dia juga akan mereturn widget scaffold yang bodinya itu di wrap dengan center, yang child itu circulars progress indicator. Itu tuh merupakan yang muter gitu, jadi tidak ada data gitu, muter aja terus. Nah, mungkin jika kita low code ya, ini kita pencet maka akan balik ke halaman awal. Mungkin penjelasan mengenai halaman user settings sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.